Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Mami Kidos. Kali ini aku mau share lagi kegiatan aku ya, Mams. Jadi ini tuh aku lagi ada di pasar. Aku rencananya mau belanja mingguan. Aku mau nemenin kalian untuk belanja mingguan kali ini. Jadi aku lagi di pasar terminal yang biasa aku datengin ya. Ini tuh subuh-subuh sekitar jam 5 lebihan gitu ya. Setelah sholat subuh ini aku langsung aja gercep untuk pergi ke pasar. Karena kebetulan belanja anakku di rumah, kebetulan stok kulkas aku juga udah habis. Jadi ini aku beli beberapa sayuran, aku beli juga lauk pauk, dan juga aku beli beberapa perbumbuan ya Mams ya yang udah habis juga di rumah. Karena rencananya abis ini aku mau food prep juga. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat untuk food prep aku nggak masukin ke channel ini. Jadi untuk food prepnya sendiri aku masukin di reels Instagram aku dan TikTok aku. Jadi jangan lupa untuk mampir ke Instagram dan TikTok aku juga ya Mams. Oh ya, nggak lupa ya, aku juga mau sapa kalian semua di rumah. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ini tuh aku cuma beli beberapa aja untuk sayurannya karena aku ngerasa lagi bosen aja gitu ya ngelihat sayuran yang itu aja. Jadi tadi aku beli banyaknya sih lebih ke perbumbuan ya, karena aku mau refill dan restock juga untuk perbumbuan aku yang hampir semuanya habis. Ini juga aku ada beli ikan. Aku beli setengah kilo ikan lele dan setengah kilo ikan nila. Nah lanjut, ini tuh siang harinya. Jadi ini tuh aku baru beres antar kakak les sambil aku mau nungguin kakak karena cuma 1 jam aja untuk lesnya. Ini aku mau beli juga stok untuk perbekalan yang aku udah infokan ya Moms ya. Jadi untuk belakangan ini aku itu lagi sibuk untuk bikin bekalnya kakak setiap harinya, karena memang di sekolahnya kan memang diwajibkan untuk membawa bekal ya. Jadi mau nggak mau ya Moms, kita tuh harus memutar otak gitu untuk nyari-nyari ide bekal sekolah, terus juga mencari bahan-bahan bekal sekolah yang memang simpel dan praktis. Karena tahu sendiri ya kalau misalkan nyiapin untuk perbekalan sekolah itu setiap harinya, setiap paginya itu pasti bakal rempong banget. Kayak aku hampir udah 2 minggu ini aku tuh ngerasa kayak rempong banget karena mungkin belum terbiasa aja. Karena dulu tuh di TK dan di SD kakak yang sebelumnya itu memang nggak diwajibkan untuk bekal, kecuali kalau misalnya memang kita mau bawa bekal sendiri sih boleh. Cuma kalau yang sekarang itu sekolahnya memang ketat banget, seperti yang aku udah bilang. Itu tuh memang jadi memberikan perubahan yang cukup besar sih untuk aku dan anak aku. Tapi alhamdulillahnya itu perubahan yang positif ya Mams. Jadi ya udah kita dukung aja. Pokoknya di sini aku beli beberapa bahan seperti kulit kebab, kulit dimsum, dan beberapa isian dan juga donat ya. Jadi lengkap banget deh pokoknya. Oke lanjut, ini tuh di hari Sabtunya, karena kemarin aku beli stok atau bahan-bahannya di hari Jumat. Nah ini tuh hari Sabtu pagi hari aku diantar sama suami aku untuk anterin kakak ekstrakurikuler ya. Aku sebelumnya udah pernah cerita ke kalian kalau misalnya kakak itu pengen banget ikut ekskul karate sama futsal. Cuma kali ini untuk di hari Sabtunya itu adalah jadwal ekskul karate. Jadi ini tuh kita datang sekitar jam 8 kurang gitu, karena mulai latihannya di jam 8 pagi. Nah kebetulan karena latihan karatenya belum mulai, jadi tadi kita lagi lihat beberapa ekskul lainnya ya. Jadi tadi ada pencak silat, ada pramuka juga. Jadi memang aku juga seneng ya ngelihat kayak gini aktivitas-aktivitas anak-anak yang merubah anak-anak menjadi lebih produktif, lebih banyak kegiatan dan lebih mengembangkan bakat gitu ya. Nah tadi itu kakak udah mulai pemanasan karena senpainya atau gurunya udah mulai datang dan udah mulai latihan. Ini tuh mulai pemanasan, lari beberapa keliling dulu, terus ada sempat push up, terus sempat sit up juga. Aku sempat ketawa sih ngeliat kakak sit up dan push up ya di sini, karena memang si gerakannya masih belum betul. Tapi ya namanya proses ya Moms ya, dan pasti nanti juga kakak bisa lebih baik dari ini. Itu kakak lagi pakai baju warna hijau, itu tuh seragam sekolahnya SD yang sekarang ya. Karena memang kebetulan baju karatenya juga kita masih pesan, jadi belum jadi. Makanya kayak bisa diganti pakai baju olahraga. Untungnya sih Mams, dia tuh ada teman tuh ya sebelahnya, itu sama-sama kelas 2 juga dan sama-sama baru masuk juga. Jadi dia itu semangat ya karena memang ada teman pemula juga gitu. Nah, aku tuh ngelihat di sini dia ngerasa kayak semangat gitu, terus ngerasa kayak antusias banget karena dia itu latihannya bener-bener happy. Alhamdulillah nggak ada tekanan sama sekali, nggak ada beban sama sekali. Jadi aku pun ngerasa happy juga ya Mams, karena aku tuh nggak bisa maksa anak aku untuk ngikutin hal atau kegiatan yang dia nggak suka gitu.
Oh ya mam, sambil aku nungguin ini, aku itu juga sempat dapat kabar ya. Jadi kemarin itu waktu aku nemenin kakak atau nungguin kakak ekstrakurikuler, kebetulan aku itu sama ibu-ibu yang lagi nungguin anak-anaknya di sini itu lagi dapat berita duka sih sebenarnya, karena ternyata selama kita latihan di sekolah itu ada satu kejadian atau peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan ya kalau menurut aku, karena kebetulan salah satu kakak kelasnya Kak Keza itu tuh ada yang kecelakaan dan langsung meninggal di tempat Mams. Dan itu aku sempat shock, sempat merinding juga karena ternyata aku itu sempat lihat si kendaraan yang dia pakai atau dia bawa gitu. Karena si kendaraan yang dia pakai itu tuh tepat ada di tempat parkiran yang di belakang kakak itu ya. Jadi memang dia itu sempat parkir di situ dan dia itu pakai sepeda listrik, dan aku sama kakak Keza itu notice banget sama si sepeda listrik itu karena kakak Keza sempat bilang katanya, "Mami, aku nanti kalau misalnya udah besar aku pengen punya sepeda listrik kayak gitu ya." Dan itu tuh warnanya merah, aku masih ingat banget. Taunya sekitar setengah jam atau 45 menit kemudian aku dapat kabar di grup ibu-ibu ya, seperti biasa di grup orang tua murid. Ternyata itu tuh satu-satunya sepeda listrik yang aku lihat di parkiran, dan itu tuh ternyata kecelakaan Mams. Pokoknya itu tuh bener-bener bikin shock, bikin merinding, bikin kaget pokoknya ya Mams ya. Tapi jadi pelajaran juga sih Mams untuk kita semua. Jadi memang untuk anak-anak di bawah umur kalau bisa sih ya, pokoknya sebisa mungkin jangan sampai pakai kendaraan dulu ya Mams ya. Sesayang apapun kita sama anak kita, pokoknya kita tuh harus mendahulukan namanya keamanan gitu. Oke, lanjut. Pulang kakak ekskul sekitar jam setengah 11-an. Ini aku lagi ada acara nih, meet up sama teman-teman aku. Jadi teman-teman orang tua muridnya di SD kakak sebelumnya ya. Jadi kita itu nggak putus silaturahmi. Jadi ini tuh aku ada sekitar 3 orang teman aku yang deket ya di SD sebelumnya. Jadi kita itu mau ketemu, mau sharing-sharing, pokoknya meet up deh ya. Kita itu bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk ketemu, cuma untuk makan, ngobrol-ngobrol gitu ya. Sekalian untuk healing-healing sedikit aja ya. Nah ini kita bawa anak-anak kita juga. Ini kita lagi makan bakso gitu sambil ngobrol-ngobrol gimana pengalaman di SD-SD yang barunya. Terus kita juga nanya-nanya nih SD sebelumnya itu seperti apa perkembangannya kayak gitu. Nah lanjut, ini tuh aku udah sampai rumah. Ini kebetulan aku lagi di kamar dan aku itu rencananya mau langsung cuci baju. Cuma ini tuh aku tuh lagi ngangkat-ngangkatin jemuran yang sebelumnya dulu karena ada beberapa yang belum kering dan mau aku lipat-lipat. Dan bisa dilihat sendiri ini tuh aku ditemenin sama bocil yang lagi ngacak-ngacak snacknya. Ini tuh kayak cemilannya dia gitu, dia hambur-hamburin ke satu karpet gitu, terus aku langsung beresin aja. Ya mau gimana lagi ya Mams, namanya punya bocah kayak gini, mau berantakan ya mohon maaf aja ya kalau misalkan tidak seestetik yang kalian kira gitu. Ini tuh aku lanjut untuk lipat-lipat baju yang baru kering karena setelahnya aku bakal nyuci ya, agak banyak juga. Jadi ini tuh harusnya sih aku biasanya nyucinya pagi, cuma karena ngelihat cucian udah pada numpuk, udah deh aku mau gercep aja untuk nyuci karena memang kebetulan cuaca juga lagi bagus, lagi panas gitu. Ini tuh sekitar jam 2-an gitu ya. Nah ini tuh Kak Ade seperti biasa ngerecokin terus, ikut-ikutin aku terus. Dan jam 2:30-an Ade itu ternyata pup Mams, dan aku langsung aja deh mandiin dia karena memang waktu mandi sorenya dia itu sekitar jam 3 atau setengah 4-an. Tapi karena Ade pup ya udah ini aku lebih awal ya untuk mandiinnya. Betul, lihat kan Ade biru itu bener-bener berisi banget badannya, beda sama kakaknya karena kakaknya itu nurun ke aku ya Mams. Kalau adiknya ini nurunnya sama papapnya, jadi badannya lebih berisi gitu. Pokoknya aku tuh selalu bersyukur, alhamdulillah banget anak aku itu badannya berisi, terus dia itu nggak terlalu susah makan ya karena kakaknya dulu itu ditinggal sama aku kerja, jadi nggak setiap waktu aku bisa jagain atau urus kakak kayak adik biru sekarang ini ya. Jadi aku itu bersyukur banget, aku sekarang udah full jadi ibu rumah tangga, aku bisa urus anak-anak aku lebih baik lagi lah pokoknya ya, karena kan namanya manusia itu berproses, ingin jadi lebih baik lagi. Pokoknya kita saling doakan aja ya Mams, biar kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih produktif, yang bisa menghasilkan. Pokoknya apapun itu yang terbaik dan yang positif ya Mams, amin.
Nah, lanjut dari sini itu aku setelah mandiin Ade, ini tuh aku masih lanjut untuk nyuci-nyuci ya, karena memang kegiatan aku sehari-harinya ya kayak gini. Dan kalian jangan hujat aku ya, karena memang area kamar aku itu tidak seestetik atau serapi yang kalian kira. Jadi memang seperti itulah biasanya ya. Jadi mohon dimaklum ya Mams ya. Nah, ini dia, aku itu baru aja beresin kan, kalian ingat tadi di karpet si cemilannya, dan ini tuh aku lagi nyuci, dia ngeberantakin lagi dong di daerah sini. Jadi aduh, aku itu udah gak bisa marah-marah, aku ya udahlah, gimana, namanya juga anak kecil gitu kan ya. Nah ini dia, tadi itu aku udah beres untuk bilas-bilas, jadi aku tinggal jemur-jemur. Alhamdulillah untuk cuaca hari itu tuh panas banget, jadi memang bisa lebih cepat kering juga ya untuk jemuran aku kali ini, walaupun nyucinya siang-siang. Oh ya, tahu nggak sih, di vlog-vlog sebelumnya itu banyak banget yang komen dan salvok sama pemandangan di area jemuran aku ini, karena memang ini tuh kebetulan kan di lantai 2 ya Mams ya, untuk area jemuran dan cuci baju aku ini. Dan alhamdulillah ini tuh memang pemandangannya Masya Allah banget, cantik banget. Jadi memang ini tuh bonus ya dari area rumah aku. Walaupun rumah aku ya segini-segini aja gitu ya, sederhana. Oke Moms, mungkin segini dulu aja untuk vlog aku kali ini. Semoga tetap menginspirasi dan bermanfaat untuk Moms semua di rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum.